Hello friends, perkenalkan aku Yuga dari Prodi Ekonomi Bangunan kelas A. Kali ini aku akan mempersembahkan sebuah video narasi yang berjudul inflasi. Nah, sebelum itu jangan lupa tekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. So, next to video. Boleh. Bang, ada bawang bang? Apa? Bawang. Ada bang, mau beli berapa? Apa sekilo? Sekilo entah bang ya 10.000 bang. Halan dulu aku beli 35 ya. Itu dulu bang, mana gak ada musim kahang bang ya. Susah bang bawangnya bang, mahal-mahal nih bang. Gila mahal. Dah aku beli seonnya dah. Seon, Berapa enggak? seon dah tak bang ibu ya. Mak kau, 4.000 tu dah alang bang ya. Bawang pun tak bagus bang. Cantik nih bang saya bang India bang impor bang, mahal jadi bang, transport mahal bang. Saya ini penjual biasa ya bang mana gak ada untung besar-besar bang. Kau ke saya nyari untung besar-besar, mana gak saya dapat untung. Mana bawang macam ini jual segitu? Dah aku beli sebanyak lah. Soal nak ya, dalam 4.000 je lah bang ya. Saya kasih bonus, okey? Boleh saya jangan banyak. Okey. Entah bang. Apa tadi tu? 6.000 ya bang. Dah saya kasih bonus dah ni bang. Kecil pula. Tak besar pun tak apa ya bang. Alah bang, tersekali bang ya. Makasih bang ya. Okey, besok-besok sini lagi bang. Makasih, bang. Okey, bye. Apa bang mahal sekarang ya? Biasalah bang, inflasi. Pula kau yang tahu? Hehehe. Inflasi merupakan kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam sebuah negara seiring dengan waktu. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi. Ketika terjadi inflasi, kemampuan kita untuk membeli barang akan menurun. Sebagai contoh, ketika semula kita bisa membeli sebuah barang dengan 5.000, maka tahun berikutnya belum tentu barang tersebut berharga 5.000. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan persyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang akhirnya akan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengaruhnya bergantung pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan
Dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat. Harus melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Penyebab inflasi sangat beragam, namun pada umumnya inflasi yang terjadi akibat adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan yang meningkat yang tidak disertai persediaan barang yang cukup. Sehingga seperti hukum supply and demand, harga kebutuhan pun akan meningkat. Salah satu penyebab lain terjadi inflasi adalah jumlah uang beredar yang lebih banyak dari yang dibutuhkan. Sehingga harga barang pun akan naik. Sementara itu, efek inflasi ini tentunya akan sangat merugikan masyarakat. Karena dengan jumlah uang yang sama, dengan jumlah yang kita membeli barang yang sama dengan jumlah yang lebih sedikit. Semua masyarakat perlu menyadari efek inflasi ini, karena inflasi tidak pandang bulu, tidak peduli siapapun. Ketika masyarakat tinggal, nilai kekayaan yang mereka miliki akan berkurang seiring dengan waktu nilai realnya terpotong inflasi. Ada 4 saran yang saya rangkum dari pedagang-pedagang. Yang pertama, pemerintah diminta segera memastikan dan melakukan pemetaan wilayah produksi pangan nasional. Hal ini dinilai penting agar masyarakat dapat melihat secara utuh apa saja yang menjadi kendala dan menyebabkan terjadinya kenaikan harga pada beberapa barang kebutuhan pokok. Kedua, pemerintah harus memastikan kelancaran jalur distribusi dari petani di daerah produksi pangan hingga ke pasar tradisional. Untuk itu, harus ada kerjasama lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, hingga kepolisian. Ketiga, pemerintah harus bersikap tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan aksi penimbunan. Sebab aksi semacam inilah yang akhirnya menyudutkan pedagang pasar. Seakan-akan pedagang pasar yang melakukan aksi ambil untung dari situasi yang ada. Keempat, melakukan edukasi kepada konsumen terkait asumsi yang seringkali berkembang, bahwa setiap kali menjelang dari besar keagamaan, pasti barang-barang mahal. Asumsi ini mendorong mereka untuk melakukan aksi beli dalam skala besar sebagai stok untuk mencakupi kebutuhan saat hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Natal. Hal ini bila tidak disikapi dengan menjaga ketersediaan barang dan alur distribusi akan menimbulkan masalah kelangkaan barang. Bang, tepi dok bang. Hah? Nanti gak akan nak dijual saja ni Wah, aku terus.